Trijaya Hot Topic dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan. Halo, selamat pagi pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok, kemudian di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Kendari, Banjarmasin, Muaro Jambi, Banda Aceh, Makassar, Cirebon, Mandailing, Natal, Manado, Balikpapan, Denpasar, Padang, Mana, pesisir selatan, dan di kota-kota lain dalam jaringan MNC Trijaya Network di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam perbincangan bersama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dan siaran ini juga bisa Anda saksikan di live streaming akun YouTube MNC Trijaya dan juga Instagram MNC Trijaya FM serta menggunakan aplikasi RCTI Plus. Senang sekali saya Fadli Sukar bersama Anda 1 jam ke depan dalam perbincangan ini, dan pendengar Trijaya tentunya sudah hampir 1 tahun lebih kita hidup di masa pandemi COVID-19. Bahkan kini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan dunia sebagai darurat kesehatan global. Jumlah kasus yang terkonfirmasi masih sangat tinggi hingga saat ini. Di Indonesia sendiri angka pasien positif COVID-19 terus meningkat dan penularannya begitu cepat dan luas, apalagi dengan adanya varian Delta ya. Serta manifestasi klinis COVID-19 yang bervariasi, mulai dari asimptomatik hingga parah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah saat ini adalah menggiatkan testing yang diharapkan penyebarannya cepat teratasi dan jawaban terhadap terus berkembangnya pandemi dan kurangnya kapasitas serta reagen untuk tes laboratorium molekuler COVID-19. Berbagai produsen tes diagnostik telah mengembangkan dan menjual berbagai alat tes cepat yang mudah digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan tes di luar laboratorium. Namun, akuratkah alat-alat tersebut dan bagaimana prosedur yang benar dalam mengetes COVID-19 ini? Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah peranan testing dalam upaya mengatasi COVID-19. Artinya supaya kita mengetahui data yang sebenarnya, berapa jumlah orang atau siapa saja yang terpapar COVID-19. Kita akan berbincang bersama Dr. Raden Desi Nurhayati, SPPD. Beliau adalah Kepala Instalasi Promosi Kesehatan dan Pemasaran Rumah Sakit Paru Dr. Rotin Sulu. Dr. Desi, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat dokter, kabar baik ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Kemudian kita juga akan berbincang bersama Pak Ahmad Rusdan Handoyo Utomo PhD selaku dosen pasca sarjana prodi biomedis Universitas Yarsi. Pak Ahmad, selamat pagi. Selamat pagi Mas Fadli. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum kita lebih jauh bicara mengenai testing yang merupakan salah satu upaya dari 3T ya, testing, tracing, dan juga treatment. Nah, testing ini sangat penting tentunya. Mungkin bisa dijelaskan dulu hal-hal yang berkaitan dengan testing, contohnya adalah pemeriksaan biomolekuler. Nah, ini bagian dari salah satu mekanisme medis yang dilakukan atau mekanisme klinis yang dilakukan ya. Pak Ahmad, mungkin bisa dijelaskan apa itu pemeriksaan biomolekuler? Ya, terima kasih Mas Fadli. Pemeriksaan biologi molekuler itu sebetulnya adalah pemeriksaan laboratorium yang berusaha mendeteksi keberadaan molekul seperti DNA, RNA, dan protein yang ada di dalam cairan tubuh, apakah itu darah, dari saliva, ludah, atau dari cairan tubuh lain seperti urin misalnya. Dan ini diperlukan untuk melihat apakah seseorang ada perubahan tertentu dari molekul-molekul tadi tersebut, dan apakah ada asosiasi, apakah ada hubungan dengan penyakit yang sedang kita periksa. Nah, bagaimana gambaran peranan laboratorium biomolekuler dalam pandemi COVID-19 ini, Pak Ahmad? Sangat esensial, ya, tidak bisa dilepaskan. Kenapa? Karena seperti tadi Mas Fadli katakan, penampakan dari COVID-19 ini itu gejalanya sangat luas. Bisa tidak bergejala atau asimptomatik, bisa pragejala, belum bergejala, atau bergejala ringan, sedang, hingga berat. Luas sekali. Nah, masalah kita dengan COVID-19, mengapa sulit untuk dikendalikan adalah ada faktor yang dua pertama tadi itu. Ada orang yang terinfeksi, yaitu gejalanya tidak bergejala, bahkan pragejala. Nah, ini yang susah sekali. Nah, padahal
kita harus menemukan orang-orang ini supaya tidak menularkan kepada yang lain. Nah, testing ini di mana posisinya? Apa yang kita tes sebetulnya adalah materi genetik dari si virus. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu pasti punya materi genetik, tidak terkecuali virus COVID ini atau SARS-CoV-2 nama teknisnya. Nah, materi genetik ini hanya bisa dideteksi dengan PCR karena PCR atau lebih tepatnya RT-PCR itu berusaha mengamplifikasi apakah seseorang sudah terpapar dengan materi genetik ini. Ya. Nah, itulah sebutnya kalau kita dalam penanganan pandemi itu namanya 3T itu nanti, yaitu testing dan tracing. Ya. Nah, mungkin masyarakat umum termasuk saya gitu, orang awam ya Pak Ahmad mendengar kata biomolekuler atau biomolekul baru familiar ketika pandemi COVID ini mewabah gitu. Sebelum-sebelumnya mungkin agak jarang kita mendengar istilah biomolekuler. Secara sederhana mungkin gambarannya seperti apa sih biomolekuler itu dan seperti apa wujudnya dalam tubuh kita itu Pak Ahmad? Iya, jadi setiap manusia itu kan punya penampakan yang berbeda. Contoh rambut saya mungkin lurus, rambutnya Mas Fadli mungkin hampir tidak lurus mungkin ya, mirip-mirip lah gitu. Nah, ada orang yang bule. Nggak ada juga ini dampak pelebaran jalan. juga. Nah, itu kemungkinan kita bisa katakan apakah ada faktor genetik di situ. Jadi gen itu adalah molekul ya, molekul di dalam tubuh kita yang menyandi sifat. Nah, memang pemeriksaan genetik itu tidak umum dilakukan, ya kan? Kecuali mungkin misalnya untuk melihat resistensi antibiotik misalnya. Jadi bakteri kadang-kadang ada resistensio kan. Nah, kenapa dia resisten? Karena dia membawa gen yang membuat dia jadi resisten misalnya gitu. Nah, kalau misalnya manusia kecelakaan yang ketemu cuma jempolnya doang, gimana kita bisa tahu ini jempol milik siapa? Berarti kita cari DNA-nya. Nah, DNA ini dicocokkan dengan DNA keluarga. Nah, nanti dari DNA keluarga yang mana yang cocok dengan DNA yang di jempol gitu. Jadi istilahnya kayak seperti merekam jejak makhluk hidup gitu. Nah, itu yang dicari dengan PCR dari COVID ini. Gitu. Nah, sekarang kan ada mekanisme 3T tadi Pak Ahmad juga sempat singgung dalam menangani COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah testing atau mungkin ada tracing juga untuk melacak begitu ya sejauh mana orang yang terpapar ini melakukan kontak dengan orang lain. Nah, bagaimana Pak Ahmad melihat testing dan tracing yang ada di Indonesia? Ya, jadi ini konsep dari 3T ini coba kita klarifikasi dulu ke masyarakat gitu ya. Jadi pertama, testingnya itu menggunakan PCR untuk melihat apakah seseorang membawa materi genetik si virus. Jadi katakan ada seorang gejala COVID gitu kan, sesak nafas, saturasi oksigen turun, datang ke rumah sakit. Ini harus klarifikasi dulu, apakah dia COVID atau bukan, ya kan? Nah, kalau hasil PCR positif, oke, berarti kita establish ini adalah pasien COVID, konsisten dengan data-data klinis yang lain. Ini baru namanya testing pertama untuk kasus. Jadi orang yang kasus pertama. Apa itu tracing? Tracing itu adalah mencari kontak erat. Jadi satu orang yang sakit ini itu harus tanya, Pak, Bu, 2-3 hari yang lalu Bapak Ibu ketemu siapa aja interaksinya? Oh ya, keluarga saya. Nah, itu dihitung itu Mas Fadli. Sampai mencapai standar WHO itu 25 sampai 30 orang. Itu namanya tracing. Jadi mencari siapa saja yang berkontak erat. Nah, jadi masalah di kita itu, kita tuh lemah di T kedua ini, yaitu tracing. Kalau testing banyak, misalnya kita mau ke luar negeri, kita ke bandara, dikit-dikit tes. Tapi untuk kebutuhan epidemiologi, yaitu memutus rantai penularan, adalah kita harus meningkatkan tracing. Nah, nanti dari 30 orang yang dicek PCR semua itu, yang positif kita isolasi. Nah, makanya ada istilahnya, kita harus meningkatkan rasio tes lacak isolasi. Jadi melacak siapa saja yang kontak erat, yang positif kita isolasi supaya apa? Nanti kalau mereka bergejala tidak menularkan kepada yang lain. Nah, itu konsep 3T di situ. Oke. Kalau bicara testing ini kan banyak metodenya, ada swab PCR, kemudian juga ada antigen dan sudah banyak vaskes yang menyediakan layanan tes PCR, antigen dan sebagainya. Mungkin masih ada yang bertanya-tanya Pak Ahmad ya, apa sih pembeda antara antigen, swab atau PCR? Ya.
Ya, jadi kalau cara pengambilannya sama, swab antigen, swab PCR ngambil sama. Jadi dengan tungkai tipis ke dalam rongga nasofaring tentu diambil ya kan. Nah, tinggal pemeriksaannya agak sedikit berbeda. Kalau swab antigen berarti yang diperiksa adalah antigen, yaitu apa? Protein yang ada di selubung partikel virus. Nah, jadi antigennya yang dicari, gitu ya. Jadi proteinnya. Nah, tapi kalau kita bicara PCR, yang dideteksi adalah apa? Materi genetiknya. Nah, jadi itu sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara kita mengamplifikasi gen, materi genetik itu jauh lebih bagus, lebih sensitif dibandingkan mencari antigen. Gitu. Jadi emang tingkat sensitivitasnya itu lebih tinggi PCR. Tapi yang menarik kalau PCR kan agak lama, kalau antigen cepat. Nah, bagusnya apa kalau antigen? Kalau ternyata partikel virusnya banyak sekali, tes antigen mudah untuk mendapatkan. Oh, berarti kalau positif antigen hati-hati. Berarti orang ini sudah punya banyak sekali virus di dalam tubuhnya. Oh, gitu. Jadi ada kelebihan masing-masing, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing mekanisme tes ini antara antigen dengan PCR ya. Tapi kalau soal keakuratannya bagaimana Pak Ahmad? Nah, makanya di sini kita harus tahu riwayat dari seseorang tersebut. Apabila orang nih, dia cerita, saya kontak erat, katakan 3-4 hari yang lalu. Lalu sekarang saya demam, saya sesak nafas. Nah, bisa coba dengan antigen. Kalau antigennya positif, ya kan, berarti dia mengkonfirmasi, Pak, Bu, berarti ini harus segera ditangani protokol COVID, ya kan. Tapi kalau misalnya dicek antigen, dia sudah mengalami gejala, tapi hasil antigennya negatif, jangan langsung diabaikan, langsung ke PCR. Karena untuk mengkonfirmasi. Jadi kalau hasil antigen positif, itu sebenarnya tidak perlu lagi dikonfirmasi PCR. Gitu. Tapi kalau antigennya negatif dan dia bergejala, itu kayaknya wajib itu harus untuk dilakukan dengan PCR. Jadi di sini kita harus tahu penggunaannya pada waktu kapan dan histori atau klinis dari si pasien tersebut. Tapi kalau misalnya ini contoh kasus ya Pak Ahmad, di antigen positif tapi ternyata di PCR-nya negatif. Nah, kadang-kadang kan suka terjadi juga kejadian seperti ini. Ya, sebetulnya kalau kejadian seperti itu jarang ya. Kalau kita lihat dari data yang ada, itu jarang. Kecuali memang sedang ada masalah dari sisi ini kualitas testing antigen yang digunakan, ya kan. Nah, tapi kalau misalnya memang terjadi virus ini emang agak rumit, jadi dia sangat dinamis. Jadi kadangkala misalnya dibuat tes antigen, dilanjut PCR, mungkin virusnya sudah mulai turun ke rongga nafas bawah, gitu. Jadi hati-hati. Makanya jangan langsung diskon, gitu kan. Kita harus waspada, melihat dari keseluruhan situasi yang ada. Oke, berarti dalam hal ini kualitas alat tes ini juga sangat penting tentunya untuk keakuratan memastikan seseorang terpapar atau tidak, positif atau negatif begitu ya. Nah, sekarang saya tanya ke Dr. Desi. Dr. Desi di Rumah Sakit Rotin Sulu, ada jenis tes pemeriksaan COVID apa saja di sana, Dok? Ya, terima kasih. Jadi di Rotin Sulu itu ada beberapa pemeriksaan untuk diagnosis COVID-19, di antaranya tes cepat molekuler untuk COVID, yaitu basisnya PCR yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad. Jadi ini dengan melakukan swab, kemudian nanti masuk ke dalam alat, diproses, nanti akan ada hasilnya positif atau tidaknya, itu hasilnya kira-kira 60 menit. Kemudian kita juga tersedia rapid test. Rapid test ada 2, rapid test antigen dan rapid test antibody. Kalau rapid test antigen sampelnya dari swab, kalau rapid test antibody dari darah. Jadi itu untuk rapid test itu untuk screening awal. Jadi untuk yang kondisi yang praktis, kalau misalnya hasilnya juga jauh lebih cepat. Jadi kalau untuk rapid test antigen itu 30 menit dengan sampel swab. Kemudian rapid test antibody dari darah atau serum. Hasilnya sekitar 15 menit. Itu untuk screening awal. Tapi kalau nanti hasilnya dari rapid test itu positif, tetap dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Oh gitu. Nah ini kan ada yang namanya tes cepat molekuler atau TCM ya, yang waktunya itu 60 menit ya Dok ya? Ya betul. Nah ini berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa memang seseorang itu positif COVID dengan mekanisme tes TCM ini? Ya, pemeriksaan tes cepat molekuler COVID ini jadi dengan melakukan swab seperti biasa, nanti masuk ke semacam kaset khusus, jadi cartridge
Oke. Dimasukkan sampelnya itu setelah dicampur dengan reagen tertentu, jadi masuk ke alat. Nih setelah masuk ke alat running, nanti setelah ada hasilnya dia akan muncul dari analisa dari hasil alat tersebut. Kalau misalnya memang kadar jumlah virusnya banyak, itu bisa kurang dari 60 menit, bisa 45 menit juga sudah keluar. Tapi maksimal biasanya 60 menit sudah keluar hasilnya. Ya. Nah, ini menjadi bagian dari screening awal atau sudah bisa memastikan bahwa seseorang terpapar, artinya setara dengan PCR, dokter? Iya betul, setara dengan PCR. Ini kan basisnya PCR juga, tes cepat molekuler ini. Basisnya PCR. Ya, oke. Jadi seperti yang tadi di awal dijelaskan oleh Pak Ahmad mengenai molekuler itu, ini langsung mendeteksi semua bagian atau organ yang ada dalam tubuh sehingga bisa menciptakan atau menghasilkan keakuratan dari hasil pemeriksaan itu sendiri ya. Ya betul. Nah ini cara kerjanya seperti apa sih dokter? Mungkin kalau orang yang swab PCR itu hidungnya dicolok gitu. Kalau TCM ini seperti apa dok? Untuk apa ya gambaran secara prakteknya begitu? Ya, jadi pemeriksaan TCM ini dilakukan swab sama seperti sama. pemeriksaan PCR. Jadi pakai alat khusus dilakukan swab ke daerah rongga hidung atau di nasofaring atau di laring. Kemudian setelah itu alat yang itu masukin ke dalam virus transfer media. Jadi ada khusus reagennya masuk ke dalam situ, nanti akan tercampur. Setelah tercampur diambil dengan alat khusus, masukin ke kaset khusus atau cartridge-nya, dimasukkan. Nah setelah itu ditutup, langsung masuk ke alat untuk menganalisa apakah virus itu ada atau tidak. Jadi terdeteksi atau tidaknya langsung running di dalam alat itu. Jadi resiko untuk misalnya salah itu sangat kecil karena itu satu pasien satu cartridge satu ini. Jadi langsung jelas ini cartridge ini milik si pasien A gitu. Jadi nggak akan tercampur. Nanti setelah dia running, nanti saat DNA virusnya terdeteksi, nanti akan keluar di alat, keluar nilai, termasuk nilainya CT value-nya berapa, positif berapa gitu. Itu hasilnya 60 menit maksimal, tapi bisa lebih cepat kalau misalnya jumlah virusnya banyak. Oke. Selama ini kan masyarakat taunya rapid test, kemudian antigen, swab, PCR. Nah kalau tes cepat molekuler ini apakah memang teknologi dan inovasi baru atau gimana dokter? Sebetulnya tes cepat molekuler itu basisnya alatnya udah tersedia di beberapa rumah sakit. Sebelumnya kita pakai alat ini untuk deteksi Mycobacterium tuberculosis atau penyakit TB gitu. Jadi dengan alat yang sama, tapi dengan untuk COVID ini kita pakai cartridge-nya khusus. Jadi cartridge atau untuk TB berbeda dengan cartridge untuk COVID. Jadi khusus itu. Termasuk nanti software-nya juga ada khusus software di komputernya gitu. Cartridge-nya aja yang berbeda. Tapi alatnya sih sama. Alatnya tes cepat molekuler yang seperti biasa kita pakai sebelumnya untuk pemeriksaan resistensi terhadap Mycobacterium tuberculosis atau pasien TBC. Nah, Rumah Sakit Rotin Sulu ini kan juga salah satu rumah sakit penanganan COVID ya. Sementara mekanisme tesnya ada macam-macam tadi. Ada PCR, ada rapid, ada juga tes cepat molekuler. Yang paling banyak digunakan sejauh ini yang mana, dokter? Yang kita standar tetap pakai tes cepat molekuler. Tapi kalau misalnya pada saat pasien pertama kali datang, misalnya di IGD pada tengah malam, seperti itu kan pemeriksaan tes cepat molekuler itu biasanya kita lakukan pada saat jam kerja. Tapi kalau untuk rapid test bahwa pasien ini saat pasien datang ke IGD apakah ke arah COVID atau enggak, kita periksa dengan rapid test antigen atau rapid test antibody. Nanti dikonfirmasi ulang jika hasilnya positif atau kita masih curiga dari segi klinis atau dari pemeriksaan penunjang misalnya ronsen kita masih curiga COVID. Kita lakukan pemeriksaan dengan konfirmasi tes cepat molekuler dengan TCM COVID. Iya, oke. Dokter Desi dan juga Pak Ahmad, kita ajak pendengar ya, mungkin ada yang ingin bertanya langsung mengenai testing atau metode-metode tes screening yang termasuk juga dimiliki oleh Rumah Sakit Rotin Sulu, ingin ditanyakan langsung kepada Pak Ahmad atau kepada Dokter Desi. Silakan pendengar Trijaya dimanapun Anda berada, Anda bisa bertanya-tanya melalui WhatsApp ya. Anda gunakan di nomor 0812 111 1046. Nah, saya ke Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad, kalau kita bicara salah satu metode tes yaitu PCR, kalau kapasitas alat PCR-nya ini
dalam satu hari itu berapa mampu melakukan tes PCR, Pak Ahmad? Ya, seperti gambarannya itu kan kalau lama pemeriksaannya sendiri itu sekitar mungkin 2 jam. Gitu kan, dalam 2 jam itu bisa memproses sekitar katakan 90 sampel gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya juga kita harus melakukan isolasi materi genetiknya. Jadi sebetulnya mungkin tidak hanya 2 jam, katakan bisa sekitar 4 jam. Kalau misalnya kita bekerja full 24 jam, ya berarti kita bicara seperti 6 kali shift, 6 kali 90 itu sekitar 540. Itu kalau kita bicara full, jadi laboratorium bekerja secara full satu mesin. Tapi kadang-kadang ada laboratorium yang misalnya menggunakan mesinnya 5 misalnya gitu ya, tentu itu lebih tinggi lagi tergantung. Tapi rata-rata sekitar 300-400 itu yang apa namanya laboratorium besar biasanya bisa mencapai kapasitas seperti itu. Ya, oke. Nah, laboratorium ini kan banyak ya, dan yang termasuk rekanan Kementerian Kesehatan atau sudah resmi untuk bisa menggelar tes atau membuka layanan tes COVID bagi masyarakat ini banyak. Tapi terkadang hasilnya itu bisa beda-beda, Pak Ahmad. Antara satu lab dengan lab yang lain hasilnya itu bisa berbeda. Yang satu misalnya negatif, tapi tes di tempat yang lain bisa positif. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, ini sebetulnya agak unik ya. Mungkin nggak terbiasa, ini kuncinya itu ketidakpercayaan kalau saya lihat ya. Kenapa masyarakat itu jadi bingung sendiri. Jadi kadang-kadang satu orang dia periksa ke berbagai tempat, ke berbagai laboratorium. Padahal ini kita bicara penyakit pernafasan yang sangat dinamis. Yeah. Jadi sebetulnya kalau misalnya mengatakan kok hasilnya berbeda gitu ya. Sederhananya itu adalah banyak kompleksitas dari biologi dari si virus ini. Yeah. Dan dalam kondisi pandemi, yang pertama ambil hasil yang positif. Oke, abaikan hasil yang negatif. Jadi kalau misalnya sempat berbeda, ambil yang positif. Yang kedua, yang paling penting bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan itu sudah menentukan 700-an laboratorium yang ditunjuk. Dan itu beralasan. Alasannya apa? Semua laboratorium ini sudah mengalami ujian eksternal, pemantapan mutu eksternal. Ada sertifikatnya. Yeah. Jadi Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan sampel, sekitar 5 sampel, tidak diberitahu ini sampel yang positif mana, yang negatif mana, dan 700 laboratorium itu harus mengidentifikasi dengan tepat 100%. Yeah. Jadi kalau mereka sudah lulus itu dan masuk ke websitenya Kemenkes, masyarakat tidak perlu ragu, pilih saja dari 700 tadi itu laboratorium. Kalau hasil laboratorium mengatakan positif, itu artinya positif. Kalau negatif, artinya negatif. Tidak perlu belanja lab, gitu ya, belanja hasil tes. Itu buang-buang waktu, buang-buang energi, karena kita ini perlu tes untuk 3T. Gitu ya. Jadi bukan untuk coba-coba seperti gini. Ini hanya menghabiskan energi dan juga narasi yang tidak tepat di masyarakat. Iya. Oke, jadi kalau misalnya kita tes di satu tempat dan ternyata hasilnya positif, ya udah asumsi kita memang kita positif. Jadi supaya kita mendapatkan perawatan, kemudian kita juga tidak sembarangan kontak dengan orang lain sehingga bisa menularkan. Walaupun kayak misalnya sehat ya sekalipun ya, kita asumsinya mungkin ada virus dalam tubuh kita. Kita berasumsi bahwa kita OTG dan takut menularkan virus sehingga akhirnya lebih baik jaga jarak, hindari kerumunan dan di rumah saja. Oke, tadi Dokter Desi tadi saya sempat berbicara dengan Pak Ahmad soal bagaimana kapasitas pengetesan untuk alat PCR. Nah, kalau di Rotin Sulu sendiri untuk satu hari biasanya ada berapa pasien yang melakukan tes, dokter? Ya, terima kasih. Jadi untuk pemeriksaan tes COVID ini di saat kondisi angka COVID-nya sangat tinggi, TCM COVID sekitar 40-50 pasien per hari. Kemudian untuk PCR yang kita kirim ke lab test sekitar 20-30 pasien. Untuk rapid test sekitar 40 pasien sehari. Ini relatif banyak atau rendah, dokter? Dan kalau melihat perkembangannya dari awal pandemi mulai muncul tes-tes itu rapid, antigen, kemudian swab, sampai sekarang relatif meningkat atau bagaimana, dokter? Nah, kalau sekarang setelah PPKM dan adanya vaksinasi lumayan cenderung menurun. Mudah-mudahan terus menurun gitu. Kalau dibandingkan dulu waktu kemarin sekitar 2 minggu yang lalu jumlahnya sangat tinggi sampai kapasitas daya tampung kita juga sampai penuh terus untuk ruang perawatan. Tapi sekarang sudah mulai menurun sekitar sepertiganya kalau saat ini. Ya, oke. Mudah-mudahan ini indikator yang baik ya. Artinya di sekitar tempat Rumah Sakit Rotin Sulu ini juga memang angka penularannya sudah mulai menurun dan melandai begitu sehingga di sana tidak terlalu rawan begitu ya. Oke.
ke Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad, ketika tes PCR, kita akan mengetahui yang namanya city value. Dan banyak kabar yang beredar di masyarakat bahwa city value ini menentukan kesembuhan seseorang dari COVID-19. Nah, mungkin bagi yang belum paham betul apa itu city value, mungkin bisa dijelaskan kembali apa itu city value sebetulnya. Ya, terima kasih pertanyaan Mas Fadli. Jadi city value itu bahasa Inggris ya, cycles of threshold. Oke. Jadi apa itu cycles? Itu siklus kan. Jadi ketika PCR itu berusaha menggandakan materi genetik yang ada, kalau ada di sampel, itu dia akan gandakan. Nah, itu jumlah penggandaannya berapa. Nah, nanti kalau misalnya jumlah yang digandakan itu mencapai threshold, jadi ambang deteksi. Karena mesin itu kan dia menggunakan fluoresensi, jadi perpendaran. Jadi kalau misalnya perpendarannya bisa terdeteksi, ini berarti ada positif sampel di sini. Nah, pertanyaannya, berapa kali siklus harus diperlukan sampai perpendaran itu terdeteksi? Jadi kalau misalnya sampelnya sedikit, sampel genetiknya sedikit, tentu dia perlu siklus penggandaannya banyak kan? Tapi kalau misalnya dia sampelnya banyak banget materi genetik, viral load-nya tinggi sekali nih, virusnya banyak banget gitu kan, maka dia mungkin tidak perlu penggandaan yang banyak, baru digandakan 10 kali sudah kelihatan. Nah, itu namanya kok kadang-kadang ada city value 10, city value 30. Nah, makanya rata-rata biasanya yang dianggap banyak gitu ya, banyak virus itu kalau di bawah 20. Waktu di bawah 20 itu berarti banyak banget. Tapi kalau di atas 30 itu mulai sedikit. Cuma dua hal saja yang saya perlu sampaikan Mas Fadli. Biasanya kadang-kadang yang orang ribut itu di angka 30 ke atas. Angka 30 ke atas ini memang menunjukkan biasanya materi genetiknya sedikit. Kita bisa berasumsi partikel virusnya sedikit. Tapi ini nggak berarti, kalau sedikit pasti sembuh gitu kan. Tergantung. Kita bicara kondisi pasien apa. Kalau kita bicara pasien kontak erat misalnya, dia kontak erat gitu kan, dia pernah bersinggungan dengan pasien COVID, ketemu city value-nya ternyata sekitar 35. Ini jangan langsung didiskon, berarti kamu nggak apa-apa, mau cuma sedikit kok. Hati-hati, karena kalau dia kontak erat dan dapat city value yang lumayan tinggi, itu bisa jadi virusnya masih menanjak nih, masih mau bereplikasi. Nah, jadi harus hati-hati. Nah, makanya untuk orang seperti itu, apalagi dia belum menimbulkan gejala, harus tetap waspada. Oke? Tapi sekarang misalnya pasien sudah misalnya dirawat 2 minggu, 3 minggu misalnya kan, udah lega nafas, sudah bisa lari-lari, lompat-lompat, nggak sesak nafas lagi, udah riang gembira gitu kan. Mungkin bisa jadi PCR-nya city value sekitar mungkin 34, 33. Tapi kalau saya sih melihatnya itu tidak begitu penting lagi sebenarnya. Kalau dia emang secara klinis, data klinis menunjukkan dia semua sehat, nggak apa-apa. Kecuali kalau dokter melihat nampaknya belum sembuh total nih, karena ada data klinis yang lain, ya. Misalnya dia mungkin ada autoimun, atau dia misalnya penyakit yang lain yang kayaknya masih harus dimonitor, bisa jadi dokter belum akan merilis. Jadi ini sangat tergantung kepada kondisi masing-masing. Jadi juga masyarakat jangan jadi dokter sendiri gitu ya. Karena itu ada ilmunya. Nah, itu yang paling penting gitu. Oke. Jadi pendengar Trijaya boleh tanya-tanya ya, kita ngobrol-ngobrol. Silakan Anda bisa ikutan diskusi pagi hari ini mengenai testing COVID-19 melalui WhatsApp di 0812 111 1046. Oke. Dr. Desi, tadi Dr. Desi sampaikan bahwa tes cepat molekuler ini sebetulnya awalnya bukan hanya untuk COVID, tapi juga untuk penyakit lainnya. Nah, tapi untuk saat ini, apakah juga masih melayani tes cepat molekuler untuk biomolekuler lainnya, dokter? Ya, jadi untuk saat ini, walaupun sekarang kondisi pasien COVID masih lumayan banyak, tapi untuk pemeriksaan biomolekuler lain dan pelayanan lain kita masih memberikan pelayanan, termasuk untuk pasien-pasien TB, pasien kanker paru. Nah, untuk pemeriksaan biomolekuler yang tetap kita lakukan seperti untuk deteksi adanya resistensi terhadap obat TB. Jadi untuk pasien-pasien TB, apalagi yang pasien TB yang kambuh, itu bisa kita lakukan pemeriksaan tes cepat molekuler TB. Jadi kita bisa mendeteksi apakah terdeteksi Mycobacterium tuberculosis atau tidak. Kemudian kalau terdeteksi apakah ada resistensi terhadap obat TB. Karena itu akan berpengaruh terhadap obat TB yang akan kita berikan. Kalau memang terdeteksi adanya resistensi obatnya khusus obat TB untuk pasien dengan resistensi obat. Kemudian pemeriksaan biomolekuler lain adalah untuk mendeteksi adanya mutasi pada pasien kanker paru. Jadi kita ambil sampel jaringan yang sudah terkonfirmasi pasien dengan CA paru yang adeno CA. Nanti ada pemeriksaan dengan EGFR
Nanti kita lihat apakah ada mutasi atau tidak. Itu akan menentukan terapi yang akan kita berikan. Kalau misalnya ada mutasi pada tempat tertentu, itu terapinya khusus dengan terapi yang targeted terapi untuk pasien kanker. Ya, ya. Oke. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita, Pak Ahmad dan juga Dr. Desi. Ini pertama dari Pak Sam. Apa yang menentukan CT pada COVID ya, Dok? Lalu bagaimana teknisnya? Kita rangkum dengan pertanyaan dari Pak Denny. Bagaimana kalau hasil rapid dan PCR-nya beda? Apakah tingkat akurasi alat yang berbeda-beda? Mungkin Pak Ahmad dulu silakan, nanti akan ditambahkan juga oleh Dr. Desi. Pak Ahmad silakan. Ya, jadi angka CT value itu akan muncul secara otomatis dari alat. Ya, jadi alat itu sudah ada perhitungannya, ya, algoritma perhitungannya. Dia akan mengatakan, oke, ini untuk sampel nomor sekian terdeteksi dan CT value-nya adalah sekian. Gitu. Jadi ini otomatis, artinya tidak ada intervensi manusia di situ. Oke, nah kalau misalnya ada perbedaan angka, tentu kita harus melihat secara keseluruhan. Ya, kita tidak hanya melihat dari angka saja. Makanya dokter akan melihat, oke, apa riwayat klinis ini? Apakah dari riwayat perjalanan orang ini? Apakah dari riwayat kontak erat? Bagaimana data klinis yang lain? Kan data laboratorium itu banyak ya, misalnya dari CT scan-nya, misalnya apakah parunya juga oke, bagaimana dengan kondisi darahnya. Jadi kalau misalnya konsisten biasanya ya, kalau rapid test antigen, ya nih, rapid test antigennya itu positif, mayoritas data selalu mengatakan PCR-nya itu biasanya selalu positif. Ya, jadi kalau antigen positif, PCR-nya positif. Kalau antigennya negatif, belum tentu PCR-nya negatif juga. Kenapa? Karena PCR itu jauh lebih sensitif daripada tes antigen. Maka sangat penting untuk diperiksa di laboratorium yang tersertifikasi. Karena laboratorium tersertifikasi di Kemenkes itu mereka melakukan studi apa yang disebut validasi. Jadi itu mereka punya beban moral juga di situ. Jadi artinya jangan hanya sekedar tes gitu. Kan ini tesnya ke klinik mana nih? Abal-abal misalnya. Jangan. Lebih baik cari 700 laboratorium tersebut di website, lakukan tesnya di sana gitu ya. Ya, oke. Dr. Desi mungkin ingin menambahkan. Ya, untuk pemeriksaan PCR itu memang tidak, sekarang kan untuk pemeriksaan PCR di mana-mana lab banyak di kota-kota besar gitu. Jadi nggak sembarangan setiap lab yang memeriksakan pemeriksaan PCR itu memang sudah standarnya sesuai dengan standar, sudah tersertifikasi seperti yang dijelaskan oleh Pak Ahmad. Ya, tetap kita lihat klinis pasien, kemudian hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya positif, klinisnya juga sesuai, ya kita jangan lupa hasilnya dikonsultasikan ke dokter apakah nanti pasien ini perlu dilakukan perawatan atau cukup dengan isolasi mandiri. Oke. Nah, mungkin ini bisa menyambung dari pertanyaan yang tadi, mengingat ada mungkin hasil yang berbeda dan lain sebagainya, sementara Rotin Sulu sendiri punya alat yang sudah ada dan selama ini digunakan, termasuk tes cepat molekuler, tentunya memiliki keunggulan. Nah, keunggulan apa saja Dr. Desi yang dimiliki dari alat-alat yang dimiliki oleh Rumah Sakit Rotin Sulu? Ya, untuk tes cepat molekuler kan pertama dia kan sudah standar pemeriksaannya sudah tersertifikasi, bisa kita pakai untuk pemeriksaan COVID-19. Jadi alat itu pertama hasilnya cepat, jadi kita bisa menentukan dengan cepat dan memberikan terapi yang tepat untuk pasien tersebut. Misalnya dengan pasien confirm positif COVID, kita bisa segera memberikan terapi yang tepat untuk pasien. Apakah nanti pasien itu perlu dilakukan perawatan atau cukup dengan isolasi mandiri. Dengan sendirinya dengan terapi yang tepat dan tindakan yang tepat, kita bisa menghambat terjadinya penyebaran virus COVID itu lebih lanjut gitu. Jadi itu berhubungan dengan penata laksanaan dan menurunkan angka COVID-nya. Oke. Nah, tadi sebelum kita bahas pertanyaan dari pendengar tadi, Dr. Desi juga sempat menyampaikan soal kanker paru ya. Sebenarnya COVID-19 ini kan memang menyerang pernapasan, begitu juga dengan kanker paru. Lalu apakah bisa virus COVID-19 ini juga menyebabkan kanker paru, atau bagaimana keterkaitan antara COVID dengan kanker paru, dokter? Ya, terima kasih. Jadi memang COVID itu menyerang pernafasan, tapi ini kan virus yang baru, tahun 2020 baru kita booming untuk kasus COVID. Jadi untuk saat ini sih
belum ada studi yang membuktikan bahwa COVID bisa menyebabkan kanker paru. Gitu. Jadi untuk saat ini kita belum punya penelitian yang membuktikan bahwa COVID bisa menyebabkan kanker paru. Karena kanker paru sendiri kan terjadi mutasi. Jadi sel-sel tumbuh secara tidak terkendali. Nah, dari COVID sendiri belum ada bukti bahwa COVID bisa menyebabkan kanker paru. Jadi untuk saat ini belum ada. Ya, oke. Nah, masih berhubungan dengan kanker paru, ini saya juga pernah baca bahwa metode EGFR bisa mengoptimalkan pemberian obat pada kanker paru. Nah, mungkin dokter bisa lebih rinci lagi menjelaskan apa itu EGFR kepada pendengar Trijaya. Ya, EGFR itu adalah epidermal growth factor receptor. Jadi kita ambil jaringan dari kanker parunya yang sudah dari hasil pemeriksaan patologi anatomi membuktikan bahwa ini adalah suatu kanker paru jenis adenosea. Kita lakukan pemeriksaan dengan basis PCR itu. Nanti dilakukan pemeriksaan apakah terjadi mutasi pada lokasi tertentu dari ekson 18, 19, atau 21. Nanti kalau memang ada mutasi, berarti itu akan menentukan terapi yang akan kita berikan, terapi yang disebut target terapi. Jadi obatnya ada tyrosine kinase inhibitor. Jadi obatnya dengan orang yang mengalami mutasi itu, biasanya hasilnya akan lebih baik kalau kita berikan target terapi yang TKI, tyrosine kinase inhibitor, dibandingkan kita berikan kemoterapi. Jadi itu untuk menentukan terapi yang akan kita berikan, apakah dengan obat kanker yang tablet atau dengan kemoterapi yang diinfuskan. Gitu. Oh gitu. Dan metode EGFR ini dapat digunakan juga untuk pasien COVID ya, Dok? Untuk saat ini EGFR ini untuk kanker paru. Oh untuk, gitu, oke. Bukan untuk COVID. Ya. Baik. Ya. Baik, kalau begitu kita sambung lagi dengan pertanyaan dari 0812-457 sekian-sekian. Dok mau tanya, apa betul kalau sudah sembuh dari COVID tidak perlu tes PCR lagi, Dokter Desi? Ya, jadi untuk COVID ini kan kita lihat dulu klinisnya pasien. Untuk saat ini dari pedoman dari WHO pun menyarankan kalau pasien pasca COVID setelah fase penyembuhan dan kondisinya baik, kita tidak melakukan pemeriksaan ulang PCR. Jadi kecuali pada pasien yang kondisi kritis. Kondisi kritis itu yang pasien di ruang ICU, seperti itu kita lakukan pengelolaan PCR biasanya pada hari ke-10. Itu kita lakukan. Tapi kalau kondisinya baik, misalnya yang COVID yang dirawat kondisinya sesaknya nggak berat, nggak perlu ventilator, kondisinya perbaikan, dan setelah kita berikan obat-obat yang antivirus dan lain-lain perbaikan, kita tidak lakukan pemeriksaan PCR lagi. Oke. Pak Ahmad mungkin ingin menambahkan juga soal tadi ya yang sempat dibahas mengenai EGFR yang kaitannya dengan paru. Apakah juga EGFR ini dapat digunakan misalnya untuk tes-tes molekuler yang lain? Oh, oke. Ya, jadi kalau mungkin sedikit menambahkan mengenai kanker paru dan COVID gitu ya. Memang benar apa yang disampaikan Dr. Desi tadi sampaikan, tidak berhubungan. Minimal yang kita ketahui bahwa COVID ini sebetulnya tidak berhubungan untuk menyebabkan kanker paru. Tapi ada satu hal yang menarik. Kalau kita bicara mengenai komorbid, kanker itu termasuk komorbid. Tidak hanya kanker paru, semua macam kanker itu membuat kematian akibat COVID itu lebih tinggi pada pasien yang sedang menderita kanker. Jadi tingkat kematian tinggi sekali, ya sekitar kalau pengalaman saya melihat kasusnya itu sekitar 25% kasus pasien kanker yang terkena COVID itu meninggal, bandingkan dengan sekitar 1% yang tidak punya komorbid. Jadi itu jauh sekali risikonya. Makanya kenapa kita perlu jaga jarak, jangan sampai virus ini nyampe ke teman-teman kita yang sedang menderita kanker. Nah, sedangkan mengenai tes pemeriksaan mutasi EGFR itu sebetulnya PCR juga, itu bahasanya PCR. Oh gitu. Jadi makanya kalau kita lihat nih banyak sekali PCR sekarang digunakan, itu artinya nanti untuk penanganan kanker itu makin bagus. Karena apa? Karena kan kanker itu kan mutasi gen. Dan jadi kan gen kan. Jadi tinggal tanda kutip nih ganti cartridge aja gitu. Jadi kita mau periksa apa nih? Gen COVID gitu kan. Ya udah kita pakai cartridge-nya, kasetnya COVID. Kita mau mutasi gen kanker paru, ya udah ganti lagi cartridge-nya. Tapi platformnya sama, mesinnya itu mesin PCR gitu. Oh gitu. Ya. Oke, Dokter Desi, apakah pasien yang sudah terkena COVID-19 perlu melakukan tes antibodi lagi? Ya, pemeriksaan tes antibodi itu hanya untuk mengukur berapa sih jumlah antibodi yang terbentuk pasca dia terpapar oleh COVID gitu. Tapi tidak jadi patokan bahwa
itu harus dilakukan. Tapi biasanya kita lakukan pemeriksaan antibodi itu kalau misalnya orang yang pasca COVID itu mau misalnya jadi donor plasma konvalesen. Jadi salah satu terapi untuk pasien-pasien dengan COVID itu ada yang diberikan plasma konvalesen. Jadi kita ambil darah dari orang yang pasca COVID, nanti diukur antibodinya memadai atau tidak untuk jadi seorang donor plasma konvalesen. Ya, oke. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi yang masuk dari 0812-8455 sekian-sekian mengenai testing PCR. Mungkin bisa dijawab oleh Dr. Desi dan juga Pak Ahmad ya. Mengenai testing PCR, kapan waktu yang optimal untuk melakukan tes? Ya, kalau misalnya ada, mau Pak Ahmad dulu nggak? Silakan Dr. Desi dulu. Secara klinis masalahnya dok. Jadi kalau misalnya ada keluhan, memang untuk COVID ini kan gejalanya mirip orang dengan flu biasa gitu. Jadi pilek, bersin-bersin, ada demam. Kadang ada gejala lagi yang lain seperti muntah-muntah atau diare. Kalau memang kita misalnya ada riwayat kontak dengan penderita COVID atau sempat merawat pasien keluarga kita yang kena COVID, ya sebaiknya dilakukan PCR begitu ada gejala seperti itu. Tapi kalau nggak ada riwayat kontak sama sekali, ya konsultasi aja dulu ke dokter, nanti diperiksa sama dokter apakah ini hanya masuk angin biasa atau ke arah COVID. Tapi memang standarnya adalah dilakukan PCR. Ya. Oke, tapi memang harus cepat-cepat ya. Apapun itu, ketika kita mengalami gejala, sebaiknya cepat-cepat melakukan pengecekan. Kalau kata Pak Ahmad tadi, jangan jadi dokter sendiri gitu ya. Nah, Pak Ahmad mungkin ingin, iya, Pak Ahmad mungkin ingin menambahkan juga kapan waktu yang pas atau optimal untuk melakukan tes. Ya, itu jangan terlalu cepat juga gitu ya. Jadi artinya rata-rata mungkin sekitar 3-4 hari pasca kontak gitu kan. Jadi virus ini sendiri kan juga perlu waktu juga untuk berkembang biak. Kalau kita misalnya 2 hari pasca kontak langsung tes, apalagi kita nggak ada gejala gitu kan, kemungkinan juga akan negatif itu PCR-nya. Jadi makanya nih perlu ya kira-kira lah sekitar mungkin 3-4 hari pasca kontak kalau kita mengetahui, dan sambil dipantau juga. Kalau ternyata kurang dari 4 hari sudah ada gejala, nah itu berarti langsung tes. Jadi sebetulnya hitungannya lah gejala. Tapi kalau gejala masih nggak muncul, ya sekitar mungkin 4 atau 5 hari lah. Itu kan pasca kontak untuk memastikan apakah kita memang sudah terkena yang siapa tahu kita OTG. Karena sekali lagi hati-hati dengan OTG ini ya. Kita juga harus punya tanggung jawab moral. Jangan merasa aman-aman aja. Belum tentu orang sekeliling kita aman-aman juga gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Masker jangan lupa, ini penting sekali. Gunakan masker kapanpun, apalagi di ruang tertutup, ber-AC, itu harus wajib hukumnya. Ya, tapi Pak Ahmad kalau melihat untuk sekarang ini ya, kasus penularan ini kan relatif agak ada penurunan di Jawa dan Bali, meskipun di luar Jawa dan Bali agak sedikit melonjak ya. Kalau dari testingnya sendiri, apakah angkanya masih cukup tinggi yang upaya yang dilakukan oleh Satgas misalnya atau Kementerian Kesehatan atau pemerintah? Ya, emang ini sebenarnya jadi tantangan buat kita semua ya. Kalau nggak salah kan Kemenkes sudah mengeluarkan dashboard. Jadi ada yang disebut dengan Key Performance Indicator dari setiap kabupaten, kota madya gitu kan, dinas kesehatan setempat harus melihat rasio tes lacak isolasinya gitu kan. Karena kalau misalnya tes kita rendah, ya itu bukan berarti COVID-nya hilang gitu kan. Jadi kita harus pastikan cukup agresif untuk mencari kontak erat tadi itu. Kuncinya di situ sebetulnya. Dan yang kita khawatirkan kalau di luar Jawa Bali, kemungkinan fasilitas kesehatan mereka atau fasilitas testing mereka tidak sebagus di Jawa. Jadi perlu ada semacam sistem distribusi. Ketika misalnya kasus sedang melonjak, bisa nggak itu dengan cepat dikirim ke Jawa, dikeroyok rame-rame gitu ya. Karena apa? Karena ini kuncinya memang di testing dan tracing. Itu di kontak telusur tadi itu. Nah, untuk melakukan testing ini kan masyarakat kadang-kadang terkendala dengan biaya, misalnya PCR yang masih agak relatif mahal kalau dibandingkan dengan antigen. Nah, ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri ya Pak Ahmad. Bagaimana Pak Ahmad melihat hal ini? Ya memang kalau kita bicara testing, ya ini memang udah dari sisi kebijakan sekarang ya. Kalau di Jakarta pengalaman saya, untuk kontak erat itu gratis. Jadi kita datang ke puskesmas setempat, kita cerita, kita kontaknya sama siapa, bagaimana, kapan, terus berapa orang, itu akan ditanya juga. Dan mereka akan sediakan itu gratis.
Itu jadi karena kalau namanya kontak telusur itu memang tanggung jawab pemerintah itu. Dananya juga dari pemerintah karena untuk mencari orang yang kemungkinan terpapar. Ini berbeda dengan perjalanan. Misalnya orang mau terbang ke luar negeri, nah itu mereka bayar sendiri itu. Karena kan sebetulnya pergi itu kan bukan suatu hajat esensial kecuali mereka petugas. Tapi kalau untuk jalan-jalan itu kan esensial, maka mereka wajib bayar sendiri. Tapi kalau untuk kepentingan epidemiologi, kepentingan untuk memutus penularan, itu memang tanggung jawab pemerintah. Jadi tes tracing ya. Jadi testing untuk kebutuhan tracing untuk mencari kontak erat. Oke. Nah, kalau di Rumah Sakit Rotin Sulu sendiri bagaimana Dokter Desi? Apa? Ya, mengenai apa ya? Ini kan ada beberapa mekanisme tes ya, ada antigen, ada rapid, ada TCM itu tadi. Masyarakat bisa ya, artinya dok misalnya atau ke perawat, ke suster, saya pengen PCR, swab atau antigen atau TCM, itu bisa memilih atau bagaimana dokter disarankannya di rumah sakit? Ya, begitu pasien datang kan biasa kita tanya dulu klinisnya seperti apa, dari wawancara terhadap pasien, gejala klinisnya, ada riwayat kontak atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan secara lengkap. Jadi tidak hanya pemeriksaan seperti swab ataupun dengan rapid antigen, tapi kita lakukan juga pemeriksaan radiologi, diperiksa ronsen dadanya bagaimana, nanti kita lihat. Untuk jenis pemeriksaan yang akan kita lakukan ditentukan oleh dokter yang memeriksa, jadi bukan atas permintaan dari pasien, saya pengen periksa PCR, saya pengen TCM, enggak. Bisa ditentukan oleh dokter yang memeriksa, oh ini harus periksa swab TCM gitu. Atau kalau misalnya yang seperti saya katakan, kalau misalnya pada saat tengah malam di luar jam kerja, memang TCM kan dilakukannya pada saat jam kerja. Jadi itu bisa kita ambil sampelnya dulu, kita simpan, baru diolahnya pada saat jam kerja untuk TCM. Jadi kalau pada saat jam kerja, setelah kita ambil langsung diolah saat itu juga. Jadi kalau untuk yang awal datang, bisa kita periksa rapid antigen dulu. Itu sama dilakukan swab juga, tapi hasilnya lebih cepat. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan dari Pak Arifin di Medan, ini bisa dijawab oleh Pak Ahmad dan juga Dr. Desi. Saya mau tanya tentang cek COVID-19, apakah orang yang sudah meninggal bisa dites? Siapa dulu yang mau jawab? Dokter dulu, boleh silakan dokter. Ya, jadi tujuannya untuk apa dulu ini? Apakah memang dia curiga misalnya kerabatnya meninggal karena COVID atau bukan gitu? Masih ada tanda tanya ya. Ini kenapa sebenarnya meninggalnya itu gitu ya? Apa dulu gitu? Kan biasanya kita lakukan tes itu. Apakah mungkin kalau dia curiga COVID, mungkin dia akan tes juga keluarga yang lain untuk dilakukan tes COVID kalau ternyata dia positif gitu. Tapi prinsipnya sih kalau memang meninggalnya baru meninggal dilakukan swab mungkin masih bisa terdeteksi gitu. Tapi tujuannya untuk apa dulu gitu? Kalau memang tujuannya untuk mengetahui bahwa kerabatnya meninggal karena COVID, untuk mencegah jangan sampai keluarga yang lain juga kena, ya silahkan aja. Tapi biasanya sih kalau sudah meninggal ya secara etis kita tidak lakukan lagi pemeriksaan swab lagi atau pemeriksaan yang lain gitu. Oke. Kalau Pak Ahmad mungkin juga bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Arifin tadi, untuk orang yang meninggal apakah bisa dites? Ya memang sebetulnya kan kita harus melihat ini riwayat klinisnya ya. Jadi ketika dia masuk ke rumah sakit itu ininya apa, indikasi ininya apa, dirawat sebagai apa. Kalau dirawat sebagai pasien COVID, sebetulnya ketika meninggal tidak perlu dites lagi. Kenapa? Harus mulai dimakamkan dengan protokol COVID. Kenapa? Karena yang saya khawatir mereka masuk sebagai pasien COVID, lalu dipaksakan nih, coba tes dulu. Apakah masih positif atau tidak. Jadi virus ini Mas Fadli itu dia kan dinamis. Jadi kalau misalnya pasien sudah sampai gejala berat dirawat itu kemungkinan sudah tidak lagi di rongga nafas atas. Dia sudah mulai ngumpul di rongga nafas bawah. Sementara tes yang rutin itu hanya sampai ke rongga nafas atas. Padahal masih banyak virus di rongga nafas bawah. Bahkan sampai ke pencernaan. Kalau keluarga pasien menuntut hasil tes nasofaring negatif dan ternyata memang betul negatif, mereka bawa pulang sendiri, padahal mereka ada pasien COVID, apa yang terjadi? Pemulasaran jenazahnya bisa berisiko. Kenapa? Karena kalau ternyata virusnya memang masih ada di rongga nafas bawah, di pencernaan, itu akan bukan berisiko. Gitu. Jadi saya tidak menganjurkan untuk dites dulu negatif apa positif nih jenazahnya, enggak. Kalau awalnya memang jenazah COVID,
dari awal ya pasien COVID, kita anggap sampai dia meninggal itu memang karena COVID. Apalagi konsisten dengan data ininya ya, misalnya sesak nafas, saturasinya memang tidak pernah naik, misalnya itu udah jelas pasien COVID, tidak perlu dicek lagi di swabnya gitu. Tapi seperti Dr. Desi katakan, misalnya baru datang death on arrival, misalnya itu nanti diserahkan kepada kebijakan rumah sakit gitu kan, karena kan belum sempat dirawat. Tapi dilihat lagi dari data-data yang lain gitu. Itu ada kompleksitas, dan sebaiknya dalam masa COVID seperti ini tolong ada kepercayaan kepada nakes, kepercayaan kepada rumah sakit. Mereka tidak punya tidak ada kepentingan lah. Untuk apa sih untungnya mengcovidkan orang, itu beban buat semua orang. Ya, jadi kita harus bekerjasama. Kepercayaan lah itu kunci ya untuk kita kerjasama. Kalau misalnya dari katakan protokol COVID, tolong diterima. Inilah masalah pandemi yang kita perlu supaya jangan sampai penularan semakin buruk. Ya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung perbincangan. Mungkin sebagai penutup ya, silakan menyampaikan apa pesan yang ingin disampaikan atau ada informasi tambahan barangkali. Dr. Desi dulu, silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang kita bicarakan sejak awal, kita harus menerapkan protokol kesehatan kapanpun itu sampai pandemi ini berakhir gitu. Jadi dengan kita menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mudah-mudahan pandemi COVID bisa segera menurun. Kemudian bila ada gejala yang dirasakan oleh anggota keluarga atau diri sendiri, ada keluhan-keluhan yang gejalanya mirip-mirip pilek, batuk, demam, atau misalnya ada muntah-muntah, apalagi ada riwayat kontak dengan orang dengan COVID atau ada tetangganya juga yang COVID, jangan ragu datang ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Di Rumah Sakit Provinsi Sulu pun kita sudah prasarana penunjangnya dan SDM-nya sudah siap. Bila ada pasien dengan gejala-gejala seperti itu, datang ke sana, jangan ragu, nanti kita akan lakukan pemeriksaan. Jadi jangan khawatir, misalnya saya takut di COVID-kan. Buat apa? Kita tidak ada kepentingan sama sekali untuk meng-COVID-kan pasien. Justru dengan adanya COVID itu dulu lebih rumit, kita menangani pasien juga lebih berat untuk kita, bebannya lebih berat gitu. Jadi jangan khawatir. Banyak orang yang takut kalau ke rumah sakit takut jadi COVID, padahal kalau memang positif COVID, itu tak tangani sebagai pasien COVID. Kalau negatif tidak kita tangani sebagai pasien COVID, dirawat di ruang seperti ruangan biasa. Ya, terima kasih. Baik. Nah, kalau Pak Ahmad, apa ya pesan terakhir yang ingin disampaikan, Pak? Oh, pesan terakhir ya? Ya, penutup. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya masih bisa hidup semenit kemudian ini. Iya. Ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya rekan-rekan sekalian ya, pendengar Trijaya FM, virus ini sederhana kok. Ya, penularannya sangat sederhana. Dia melalui pernapasan. Jadi yang pertama gunakan masker, itu pasti, ya kan. Kita memang harus agak berjauhan sedikit ya, tapi memang perlu bersabar. Nah, di samping gunakan masker, jaga kesehatan, makanan bergizi, kurangi gula, itu yang juga bisa kita lakukan. Olahraga, ya jangan depan komputer terus ya, keluar jalan-jalan, aktivitas intens gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan vaksin, segera vaksin, oke? Tapi juga jangan berarti setelah vaksin langsung lepas masker, tidak boleh. Masker tetap digunakan sampai nanti pandemi berakhir. Bersabarlah, insya Allah kita akan melihat cuaca yang lebih cerah nanti. Tapi saat ini kita perlu bersabar. Siap, insya Allah. Oke, jadi memang konotasinya agak berbeda kalau saya bilangnya pesan terakhir ya Pak Ahmad. Hati-hati ini. Oke, baik. Dan pendengar Trijaya, tentunya sampai di sini perbincangan kita pada pagi hari ini dengan tema peranan testing dalam upaya mengatasi COVID-19. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai update kesehatan di Indonesia, Anda dapat menghubungi Halo Kemenkes di 1500567 atau kunjungi websitenya di www.sehatnegeriku.kemkes.go.id. Bisa juga mention ke Twitter Kementerian Kesehatan di @kemenkesri, atau Anda bisa mendengarkan siaran radio di radiokesehatan.kemkes.go.id. Jangan takut untuk melakukan testing apabila terindikasi COVID-19, sebab analisis di laboratorium biomolekuler dilakukan melalui seleksi yang ketat, pelatihan dan uji kompetensi, serta diberi sertifikat. Dengan testing, kita dapat memutus rantai penyebaran COVID-19, dan jangan lupa untuk selalu terapkan protokol kesehatan 5M. Baik, Dr. Desi dan juga Pak Ahmad, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan perbincangan kita pagi hari ini bermanfaat untuk semua, untuk upaya kita bahu-membahu memutus rantai penularan COVID-19, terutama dengan melakukan testing di tanah air. Sampai jumpa di lain kesempatan, Dr. Desi dan juga Pak Ahmad. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa.